Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggarita Wahyuningsih dengan NIM 5012722875. Di sini saya akan memaparkan diskusi sesi 3 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada sesi 3 ini, kita akan menganalisis terhadap dua pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Untuk pertanyaan yang pertama, perbandingan pendidikan formal dan informal serta integrasinya. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan formal memiliki manfaat berupa kurikulum yang terstruktur, adanya standar kompetensi, serta pengakuan resmi melalui ijazah. Namun, tantangannya adalah keterbatasan sarana, metode yang kadang terlalu berorientasi akademis, dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan individual siswa. Kemudian untuk pendidikan informal seperti kegiatan di keluarga, komunitas, atau organisasi anak memberi manfaat berupa fleksibilitas, penekanan pada keterampilan, serta penanaman nilai sosial dan budaya. Tantangannya adalah tidak adanya standar baku, variasi kualitas, dan minimnya pengakuan formal. Sebagai guru sekolah dasar, elemen pendidikan informal dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum formal melalui 1. Proyek berbasis kehidupan sehari-hari, misalnya membuat kerajinan dari barang bekas. 2. Kegiatan kolaboratif, seperti permainan tradisional atau simulasi peran untuk mengasah keterampilan sosial. 3. Pembelajaran konstekstual dengan mengaitkan materi pelajaran pada pengalaman nyata di rumah atau lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, penguatan kreativitas melalui kegiatan seni, cerita rakyat, atau lomba inovasi sederhana. Untuk menjawab pertanyaan kedua, peran guru dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara lain, di Indonesia, masih banyak anak-anak yang mengalami keterbatasan akses pendidikan formal karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Guru dapat berperan dengan cara yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, agar siswa dengan latar belakang beragam tetap merasa dihargai. Kedua, mengoptimalkan pendidikan informal dengan melibatkan orang tua, masyarakat, dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai pelengkap. Ketiga, mengembangkan program literasi komunitas, misalnya sudut baca di rumah atau pos belajar bersama. Keempat, memberikan bimbingan individual, terutama bagi siswa yang kesulitan mengikuti kurikulum formal. Kelima, menggunakan metode fleksibel seperti pembelajaran berbasis proyek atau pendekatan berbasis masalah yang bisa dijalankan walaupun fasilitas terbatas. Demikianlah paparan diskusi sesi 3 dari saya. Kemudian untuk kesimpulannya, pendidikan formal dan informal sama-sama penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat dasar. Pendidikan formal memberikan struktur dan standar, sementara pendidikan informal menanamkan fleksibilitas, nilai sosial, dan keterampilan hidup. Guru berperan strategis dalam menjembatani keduanya, baik dengan mengintegrasikan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum maupun dengan menciptakan peluang belajar alternatif bagi siswa yang terbatas aksesnya.
sehingga perkembangan akademik, sosial, dan personal siswa dapat tercapai secara seimbang. Sekian dari saya, ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.